Kali ini kita akan bahas Godzilla. Selain nuklir Hiroshima dan Nagasaki yang udah umum diketahui, ada kejadian spesifik pada awal tahun 1954 yang memicu trauma tentang nuklir yang jadi inspirasi untuk bikin Godzilla. Yaitu terjadi ledakan bom nuklir Amerika di atol Bikini dekat Kepulauan Marshall. Ledakan ini menyebabkan kontaminasi radioaktif di Samudra Pasifik dan juga menjangkau kapal penangkap ikan tuna Jepang Daigo Fukuryumaru. Para awak kapal menderita sindrom radiasi akut dan salah satunya meninggal dunia. Insiden ini memicu protes anti-nuklir massal di Jepang, termasuk boikot ikan tuna dan pengumpulan tanda tangan petisi larangan bom nuklir. Nah, apa ya kaitannya dengan Indonesia? Di tahun yang sama, Toho berencana untuk memproduksi film Eiko no Kageni atau Dalam Bayangan Kemuliaan. Film ini niatnya film kerjasama produksi Jepang-Indonesia tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dari buku Japan Favorite Monster, The Unauthorized Biography of the Big G, karya Steve Rifle, kita tahu sedikit plot filmnya. Konon, Eiko no Kageni ini menceritakan tentang tentara Jepang yang berperang bersama rakyat Indonesia dalam perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Pada 16 Februari 1954, Tomoyuki Tanaka dan Senkichi Taniguchi, produser dan sutradara, berangkat ke Jakarta untuk finalisasi kontrak dengan Perfini. Semua berjalan lancar. Tanggal 25 Februari, Tanaka dan Taniguchi terbang dari Jakarta ke Hong Kong buat ketemu aktris Shigeko Yamaguchi, salah satu bintang filmnya. Mereka balik ke Tokyo pada 28 Februari. Rencananya film akan syuting beberapa minggu lagi di Jakarta. Oh iya, film ini rencananya bakal diproduksi bersama dengan Perfini. Lokasi syutingnya di Jakarta dan hasilnya akan jadi film berwarna. BTW, ini bakal jadi film berwarna pertamanya Toho loh. Film ini diharapkan membuka pasar bagi film-film Jepang di Asia Tenggara. Tapi pada awal Maret, pihak Indonesia mengontak Toho. Indonesia mengatakan proses pengambilan gambar harus ditunda sampai April karena cuaca sedang sering hujan, takut banjir kali ya. Ternyata nggak cuma soal cuaca. Masuk tengah Maret, tepatnya 20 Maret 1954, Toho menerima surat dari Indonesia berisi penolakan naskah dan pembatalan proyek film Eiko no Kageni. Sentimen anti-Jepang di Indonesia menyebabkan tekanan politik pada pemerintah untuk menolak visa bagi pembuat film Jepang. Ya, masalah paling dasarnya hubungan pasca perang yang rapuh antara Jepang sebagai penjajah dan Indonesia sebagai bangsa merdeka. Alhasil, Tomoyuki Tanaka dan tim Toho Motion Picture harus angkat kaki dari Jakarta ke Tokyo dengan kepala puyeng. Iwao Mori, produser eksekutif Toho, bilang daripada renegosiasi, mending cari di film baru. Sementara deadline makin deket. Banting setir lah Tanaka dari film perang ke film monster. Tanaka putar otak dan akhirnya meniru formula baik cerita maupun bisnis dari film sci-fi di Amerika. Pada periode ini, Tanaka terobsesi menemukan model bisnis film buat industri di Jepang. Nyonteknya nggak tanggung-tanggung, bahkan sampai merekrut penulis novel Shigeru Kayama buat nulis cerita Godzilla. Cara ini ditiru dari The Beast from 20,000 Fathoms yang skenarionya diambil dari cerpen Ray Bradbury berjudul The Foghorn. Ada mitos yang cukup terkenal dari kejadian ini, yaitu konon saat balik dari Jakarta ke Tokyo, si Tomoyuki Tanaka nervous banget di atas pesawat di atas Pasifik. Nah, dia kepikiran tuh bikin Godzilla di situ. Ya, namanya mitos pasti dramatis banget. Tapi tragedi Daigo Fukuryumaru jelas memberi Tanaka inspirasi. Ditambah fakta bahwa film The Beast from 20,000 Fathoms dan King Kong sangat sukses di pasar. Dia semakin yakin dengan ide Gojira. Nah, kan Godzilla Minus One dapat Oscar kategori Best Visual Effect tuh. Mungkin Toho kepikiran untuk berterima kasih. Semacam, terima kasih Indonesia karena udah batalin kontrak dan bikin produser kita kepepet deadline.